Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan kondisi sehat selalu ya, amin. Hari ini Bang Polan akan berbagi sedikit tip bagaimana kita memproduksi keripik yang banyak tapi tidak ribet, tidak repot, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jualan keripik nih, yang mau disuplai ke toko oleh-oleh, supermarket, atau mungkin sekedar titip di warung tapi ingin memproduksi secara massal atau banyak tapi tidak membutuhkan tenaga yang yang super ekstra ya. Nah, teman-teman bisa mencontoh tip dari Bang Polan ini ya. Oke teman-teman, terutama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk takarannya ini tepung terigu 2 kilo ya teman-teman, kemudian tepung tapiokanya 1/4, dan ini bawang putihnya 1 on untuk 2 kg tepung terigu yang protein sedang ya teman-teman. Kemudian setelah kita haluskan bawang putihnya menggunakan blender, dan siapkan daun bawang ini sekitar 130 gram. Nah, ini kita cincang-cincang halus saja ya teman-teman ya, agar nanti kata yang tukang menggilingnya lebih bagus hasilnya kalau dicincang aja. Kemudian masukkan garam 2 sendok makan. Nah, jadi kita campur aja di sini semua teman-teman ya. Kemudian telur ayam 3 buah atau 3 butir. Kita campurkan saja di satu wadah. Kemudian kita tambahkan margarin ya, ini sekitar 100 gram ya teman-teman untuk 2 kg tepung terigu. Jadi buat teman-teman yang mau buat lebih banyak lagi, jadi nanti resepnya di kelipatan saja ya. Kemudian kita tambahkan penyedap sekitar 2 bungkus ya teman-teman. Nah, ini kita satukan saja, langsung kita bawa ke penggilingan ya teman-teman ya. Jadi nanti di tempat penggilingan mie Bang Polan cetak keripiknya ya. Nah, ini teman-teman nih, kita sama mesin teman-teman. Ini hitungan hanya beberapa menit saja udah siap nih teman-teman. Jadi tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu lama-lama ya. Kalau kita buat di rumah itu membutuhkan tenaga dan waktu teman-teman. Jadi kalau diantarkan ke mesin penggilingan mie ini ya, mau teman-teman buat 5 kilo 10 kilo itu sebentar sudah siap ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman buatnya seperti ini itu buat 2 kilo itu agak lama ya teman-teman ya, menggilingnya, motong-motongnya lagi ya. Nah, tapi kalau menggunakan diupahkan ke mesin cetak tempat pembuatan mie, kalau di daerah Bang Polan itu 1 kilo itu upahnya 5.000, sama potongnya sekitar 8.000 itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau produksi secara massal ya tinggal upahkan saja ke tempat pencetakan mie, atau mungkin teman-teman bisa beli langsung mesinnya juga bisa ya, kalau yang sudah punya modal yang besar atau modal yang sudah banyak. Jadi kalau kita punya mesin seperti ini teman-teman ya, itu akan lebih cepat lagi, memudahkan lagi pekerjaan kita yang memproduksinya secara banyak. Nah, ini teman-teman, ini yang sudah kita cetak tadi ya, ini tipis sekali. Kebetulan ini pisaunya rusak nih teman-teman, jadi nggak bisa dipotong langsung ya, jadi terpaksa Bang Polan potong di rumah saja. Jadi untuk upahnya tanpa dipotong itu cuma 5.000 per kilo ya teman-teman ya. Jadi terpaksa deh Bang Polan tinggal potong di rumah. Jadi kalau pisaunya tidak rusak nih bisa langsung motong nih teman-teman. Itu upahnya di tempat Bang Polan sama langsung potongnya sekitar 8.000-an teman-teman. Jadi kita potong di rumah saja ya. Ini kalau potong sana akan lebih cepat lagi kita mengerjakannya. Di rumah kita tinggal goreng saja teman-teman, goreng, kasih bumbu, kemas, langsung diantar deh ke warung-warung. Jadi kalau kita membuatnya sampai 5 kilo itu sebentar dah siap teman-teman, karena tinggal goreng saja di rumah, kemas, kasih bumbu, udah kemas, langsung bisa kita antar ke warung-warung. Jadi cepat sekali dan simpel sekali lah menurut Bang Polan mengerjakannya. Apalagi ini potensi keuntungan cukup lumayan lah teman-teman, walaupun kita titip dengan harga 800 perak di warung, itu bisa berpotensi menghasilkan keuntungan sekitar 100% ya teman-teman ya. Apalagi mengerjakannya tidak terlalu ribet dan tidak terlalu rumit ya, karena kita upahkan untuk mencetaknya, untuk sekalian potong-potongnya. Jadi kita tinggal goreng, kemas, lalu kita antar deh teman-teman. Dan ini kita tumpuk-tumpuk aja begini, tidak apa-apa teman-teman, dia tidak akan nempel karena adonannya pas banget ya, tidak lembek adonannya. Jadi insya Allah tidak akan lengket satu sama lainnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang langsung kita goreng saja ya. Ini jangan sampai di luar terlalu lama kena angin ya, nanti malah
adonan keripiknya malah keras nanti teman-teman. Itu hasil keripiknya setelah digoreng nanti tidak bagus. Nah ini teman, sebelum Bang Polan menggoreng keripiknya, kita goreng dulu daun jeruknya yang sudah dicuci bersih, supaya nanti minyaknya ini, aroma minyaknya nanti aroma harum dari daun jeruk ya teman-teman. Jadi bisa meresap untuk kita gorengkan ke keripik nanti. Itu aromanya akan berbeda lagi nih teman-teman. Jadi Bang Polan goreng dulu daun jeruknya. Ini daun jeruknya kita goreng hingga kering ya. Nah ini udah kering teman-teman, lalu kita tiriskan. Setelah dingin nanti kita akan hancurkan daun jeruknya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan goreng keripiknya. Ada beberapa tips untuk menggoreng keripik ini supaya hasilnya bagus ya teman-teman. Kemarin saya lihat ada juga beberapa yang komen kok keripiknya banyak mengandung minyak ya setelah digoreng ya. Sebenarnya keripik ini tidak mengandung banyak minyak loh teman-teman, kalau teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat ya. Nah ini tidak perlu kita menggunakan mesin penggiling minyak lagi, karena keripik ini tidak mengandung banyak minyak. Nah jadi teknik penggorengan itu teman-teman ya, yang pertama itu goreng ketika minyaknya sudah benar-benar panas ya, agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Kemudian setelah minyaknya panas itu setelan kompornya dibikin sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, agar panas minyaknya stabil supaya keripiknya bisa matang merata dan tidak cepat gosong ya. Itulah tujuannya teman-teman. Nah setelah gelembung-gelembung tidak ada lagi, itu diangkat saja lalu ditiriskan. Nah ini teman-teman, ini insya Allah tidak akan menempel satu sama lain kalau adonannya itu tidak lembek ya. Jadi walaupun ditumpuk-tumpuk seperti ini, kita tinggal aduk-aduk seperti ini, itu sudah saling lepas ya. Jadi informasi buat teman-teman semua, keripik ini tanpa dijemur ya. Yang kedua, keripik ini tidak mengandung atau menyerap minyak terlalu banyak ya. Jadi tanpa kita menggunakan mesin pengering minyak pun keripik ini bisa bertahan lama ya teman-teman, kan dia tidak menyerap atau mengandung minyak terlalu banyak ya. Nah ini contohnya teman-teman, baru beberapa saja saya udah angkat, itu sudah mulai kering dia. Makanya untuk menaburkan bumbunya itu setelah selesai digoreng, kalau bisa itu langsung ditabur agar bumbunya bisa nempel teman-teman, karena keripik ini tidak mengandung minyak yang banyak ya ketika digoreng. Jadi harus segera disiramkan atau ditaburkan bumbunya agar bisa menempel. Kalau teman-teman sudah nunggu dingin, itu alangkah sulit menempel bumbunya, itu tanggal saja dia ya bumbunya ya. Dan ini hasilnya teman-teman, cukup rapuh dan sangat renyah sekali ya. Makanya kalau teman-teman menggorengnya dengan cara yang tepat, cara yang benar, itu insya Allah bisa bertahan lama, hasilnya crispy dan renyah rapuh. Kemudian kita kemas saja ya teman-teman. Ini boleh menggunakan plastik PP bening ukuran 15x27. Dan buat teman-teman yang mau titip ke warung-warung, bisa mengemasnya menggunakan plastik ukuran 6x15. Untuk isinya disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau Bang Polan ini isinya sekitar 18-19 gram ya. Dan ini daun jeruk yang sudah kita goreng kering tadi ya teman-teman. Ini setelah dingin kita pindahkan saja ke dalam plastik. Kemudian kita remas-remas hingga halus, hingga hancur seperti ini ya teman-teman ya. Nah barulah kita akan gunakan daun jeruknya. Ingat ya teman-teman, digoreng sampai kering ya, bukan sampai hangus ya teman-teman. Nah setelah kita remas-remas, sebelum kita kita press, kita tambahkan dulu sedikit daun jeruk ya, agar aromanya lebih harum lagi ya keripik ini ketika dibuka sama konsumen. Dan juga supaya tidak terlalu tengik nanti baunya ya teman-teman, maka kita tambahkan aroma kita tambahkan daun jeruk agar aromanya lebih wangi lagi ya. Nah ini kita press ya teman-teman menggunakan chiller. Kalau buat teman-teman yang tidak punya mesin press, yang buat titip-titip di warung ya, bisa mempressnya menggunakan lilin seperti ini ya, dengan cara dibakar ya. Nah buat teman-teman yang berjualan online atau buat yang titip-titip ke toko oleh-oleh, agar produknya bisa dikenali ya, teman-teman bisa mencetakkan stiker ya seperti ini yang murah meriah. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman itu menggorengnya dengan cara yang tepat, cara yang benar, tanpa kita keringkan dengan mesin pengering minyak pun, ini akan awet lama nih teman-teman. Ini contoh teman-teman lihat nih, tidak ada minyaknya ya. Dan ini insya Allah bisa awet sampai 3 bulan teman-teman, asal kemasannya tidak bocor ya. Jadi Bang Polan kasih expirednya itu sekitar 3 bulan, asal kemasan tidak bocor. Tapi alhamdulillah teman-teman, kadang sebulan sudah habis ya, paling lama itu teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman setelah kita kemas.
Dari 2 kilo tepung tadi itu dapatnya yang besar ini, kalau dibungkus besar seperti ini itu dapatnya 22 bungkus dengan berat 150 gram. Jadi buat teman-teman nih yang mau coba jualan online, ya masalah beratnya nanti isinya berapa itu teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerah teman-teman masing-masing ya. Bang Polan ini menyesuaikan harga jual di daerah Bang Polan ya. Nah ini yang bungkus-bungkusan 1000 ya teman-teman. Walaupun nanti teman-teman titip dengan harga 800 perak di warung, itu potensi keuntungannya bisa 100% lebih loh teman-teman, karena dari 2 kilo tepung terigu tadi itu dapatnya bisa 185 bungkus seperti ini ya. Kalau dikali 800 saja itu udah 150, sekitar 150 ribuan lah teman-teman. Untuk total modal keseluruhannya itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 ribu ya teman-teman. Jadi ini salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan sekali ya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.